Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang telah memberkati kita sepanjang minggu ini, telah memberkati kita dengan segala kecukupan ya maupun dalam kesehatan kita, sehingga pada pagi ini kita juga ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu dalam kasih-Nya melalui kebaktian hari Ahad kita online. Puji Tuhan. Sebelum kita meneruskan firman Tuhan yang kita ingin renung bersama, kita datang kepada Tuhan. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, kami memuji Engkau, kami berterima kasih dan bersyukur ya Bapa karena kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan melalui berbagai cara sepanjang minggu ini ya Bapa. Maka pada pagi ini kami berterima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami dengan cukup yang kami makan, cukup uang yang kami belanjakan sepanjang minggu ini, dan juga kami mempunyai kesehatan yang baik pada pagi hari ini sehingga kami dapat bangun, masih bernapas, menyatakan kasih anugerah-Mu Bapa masih menyertai kami. Jadi ya Tuhan, sebelum kami mulai merenungkan firman-Mu ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang telah Engkau siapkan menjadi penolong bagi setiap kami. Hadirlah Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara. Biarlah Engkau Tuhan yang menyingkapkan apa yang tertulis dan yang belum kami mengerti ya Bapa. Tolonglah setiap kami Bapa. Biarlah kami mempunyai ya hati yang roh yang penuh dengan sukacita, roh yang penuh dengan damai, sehingga kami dapat duduk dengan tenteram sepanjang dari permulaan sehingga selesainya kebaktian kami. Kami serahkan yang masih kecil dalam keluarga kami, sehingga kami yang sudah dewasa, setiap kami ya Bapa, di mana saja program ini dapat diikuti online ya Tuhan, di kampung-kampung, di rumah-rumah panjang, di mana kelompok yang menyertai Bapa, Engkau berkati semua kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini, jemaat yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin meneruskan topik tema yang telah saya bawa kita pelajari bersama beberapa minggu dalam siri kebaktian CG kita, siri 1, siri 2. Dan pada pagi ini, sebelum kita meneruskan dengan upacara perjamuan suci kita merenung sedikit sebanyak daripada firman Tuhan. Ya, tema kita pada pagi ini yaitu peperangan iman. Ya, peperangan iman. Dan teks yang kita ambil ialah daripada Wahyu 1 ayat 1 hingga ayat 3. Ya, mari kita baca bersama. Inilah wahyu Yesus
yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Maka inilah ya yang Tuhan katakan kepada Yohanes. Ya. Jadi Yohanes disarankan supaya menyampaikan ya wahyu ini ya kepada orang yang telah percaya di 7 buah gereja. Ya, di 7 buah gereja ya di Asia kecil ini. Jadi ketujuh buah gereja itu ialah, kalau kita lihat di sini pada ayat 11, ya kita akan melihat ya ketujuh buah gereja itu ataupun jemaat. Ya, ayat 11. Wahyu 1 ayat 11. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ada 7 gereja yang Tuhan tujukan, apa yang Yohanes lihat, apa yang Yohanes dengar. Ya, jadi dituliskan dan dikirim kepada ketujuh jemaat. Ya, kalau kita lihat pada jemaat yang pertama, yaitu ialah kepada jemaat di Efesus. Ya, kalau kita lihat ya pada ayat 11 itu yang pertama ialah ke Efesus. Jadi ke Efesus itu kita lihat dalam pasal 2. Ya, Wahyu pasal 2. Ya, kita dapat melihat di sana, yaitu tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencubai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Ya, kita lihat di sini. Ya. Jadi seterusnya kita baca pada ayat 3, ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, kerana engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki di dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi kepada ketujuh jemaat itu, kalau kita baca seterusnya dalam semua ketujuh jemaat itu, di Efesus, di Smyrna, di Pergamos, di Tiatira, dan di Sardis, dan di Philadelphia. Dalam semua jemaat itu, Tuhan telah menyebut barang siapa yang menang, dia akan berikan sesuatu hadiah. Jadi saya percaya hadiah ini juga tidak dikecualikan. Kita LSC turut dihitung di dalam hadiah ini, kalau kita perhatikan dengan baik-baik. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang menang, bagi kita tidak salah lagi. LSC, jemaat LSC telah memilih, pemimpin LSC telah memilih daripada awalnya, buletin kita adalah pemenang. Pemenang. Jadi buletin ini adalah satunya handout yang diberi di hadapan pintu lagi, sebelum kita duduk. Jadi overcomers, kalau kebatian Inggris, pemenang kalau dia di dalam bahasa Malaysia, dalam Kempuru Iban juga masih pemenang. Jadi pemenang ini disebut di dalam setiap jemaat yang ditujukan pesan ini oleh Tuhan kita melalui Yohanes. Jadi di setiap kalau kita melihat di Efesus pada pada pasal 2 ayat 1, kita dapat melihat Tuhan yang mengatakan kalaulah ayat pasal 2 ayat 1 di situ, kalau kita lihat pada ayat yang yang ketujuh, pasal 2 ayat yang ketujuh, barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi hadiah kepada Efesus. Jemaat di Smyrna, kita lihat pada ayat 11, pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi hadiah yang kedua pada gereja yang kedua. Dan yang ketiga di Pergamos, kita lihat di Pergamos pada Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberi dari mana yang tersembunyi
dan aku akan mengeruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, jadi kita lihat nama kita ditulis dalam buku. Ya, kalau kita lihat ya nama kita. Jadi pada gereja di Tiatira, ya, jemaat di Tiatira, kita lihat pada Wahyu pasal 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukurniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, dan seterusnya di jemaat di Sardis. Ya, di jemaat di Sardis kita lihat ayat 5. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Di Sardis, ya. Jadi Sardis ini merupakan jemaat yang ke 5, ya, gereja yang kelima. Jadi yang keenam di Philadelphia. Ya, di Philadelphia kita lihat pada ayat 12, ya, Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru, jadi dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Bagi jemaat yang ke 5, ya, itu di jemaat di Philadelphia ialah jemaat yang ke-6, ya, ke-6. Jadi jemaat yang terakhir di Laodikia, ya, kita lihat, ya, di Laodikia kita lihat pada Wahyu pasal 3 ayat 21, ya, kita lihat di Laodikia. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagai mana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini perkataan pemenang ataupun overcomers ialah kalau kita lihat naik, ya, naik, ya, di dalam Yunaninya naik, ya, naik, N-I-K-E, ya, naik. Kita lihat kasut naik, baju sukan naik. Ada maknanya di dalam Yunani, ya. Naik ini disebut 17 kali, ya, diulang-ulang, ya, oleh firman Tuhan di dalam Wahyu. Kalau kita lihat, jadi naik ini ataupun overcomers ini, ya, telah dipilih, ya, gereja kita sebagai nama kepada buletin kita setiap hari Ahad. Jadi kita lihat naik ini, kalau kita selidiki dengan baik-baik, yaitu to prevail ataupun overcomers, ya. To prevail ini kalau di dalam sukan, ya, mengapa naik ini diguna pakai sebagai satu jenama, ya, sebab mereka ingin menang, supaya mereka melakukan sesuatu untuk memenangi kejohanan, ya, ataupun olahraga apa yang mereka, ya, sertai.
Ya, jadi mereka gunakan jenama ini, ya, supaya memperingatkan mereka kita mesti menang. Mengapa begitu? Kalau kita lihat kepada 7 gereja yang telah kita baca tadi, ya, kita lihat Tuhan pun berkenaan, ya, dengan itu. Ya, Tuhan pun, ya, mengatakan seperti itu pada jemaat-jemaatnya melalui Yohanes. Ya, pada setiap gereja yang menang, ya, ke-7 gereja yang disebut di Asia Kecil, dia bagi hadiah bagi mereka. Jadi setiap hadiah itu adalah kehidupan yang Tuhan telah sediakan. Tapi apa yang sedih di sini, kita lihat mereka hanya menerima satu hadiah bagi satu gereja. Tapi bagi LSC, kalau kita menang, ya, kita akan diberikan ke-7 hadiah ini. Ya, mengapa? Karena ke-7 hadiah ini, ya, dapat dimiliki, ya, dapat dimenangi oleh barang siapa yang menang. Yang berarti, ya, kalau kita taat, ya, kepada kesudahannya, ya, perlombaan iman kita akan menerima, ya, ke-7 hadiah yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada gereja di kalau kita lihat gereja di Efesus, ya, dia menyediakan, ya, ayat 7 Efesus, Wahyu pasal 2 ayat 7, barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang di taman Firdaus Allah. Ya, kalau kita melihat di Pergamus, ya, Pergamus dia berkata di dalam Wahyu 2 ayat 17, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya aku akan berikan dari mana, ya, food, ya, mana, yang Tuhan sediakan daripada surga, ya, makanan surgawi. Ya, kalau kita lihat di sini, dia akan berikan kepada kita. Ya, dan di gereja Tiatira, ya, dia menyediakan pada ayat 26, pasal 2 ayat 26 Wahyu, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukurniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi, ya, inilah perjanjian, janji Tuhan, ya, kepada kita yang menang. Ya, dan kepada jemaat seterusnya di Philadelphia, ya, yang disediakan ialah Wahyu pasal 3 ayat 12. Ya, barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru. Ya, suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya aku akan tuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi ini kita lihat, ya, janji Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Ya, di Laodikia, ya, merupakan jemaat yang terakhir, ya, dijanjikan, jemaat yang ke-7 dijanjikan, ya, pada pasal 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, ya, kata Tuhan, di atas takhtaku. Ya, bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Haleluya.
Ya, kita lihat di sini, ya saudara dan saudari yang Tuhan kasihi. Ya, kepada 77 gereja ini kita lihat, kalau kita menang, ya kita telah diberi buat ini daripada awalnya gereja LAC. Ya, kalau kita lihat, ya maka pada masa itu, ya elder kita tidak salah lagi, ya untuk memilih Nike itu ataupun pemenang ataupun overcomers itu sebagai satu misi. Jadi mereka inginkan gereja kita, jemaat kita memperolehi ya apa yang dikatakan di dalam Wahyu ini. Wahyu ini adalah akhirnya ya Alkitab kita, Revelation. It is the last chapter of our Bible. Jadi bermakna yang akhir daripada Tuhan ialah pesan ini. Ya, siapa yang menang. Jadi message kita saudara dan saudariku yang aku kasihi, kita harus menjadi pemenang. Tetapi bagaimana kita dapat menang? Jadi bagaimana kita dapat menang, saudara dan saudariku? Kita harus meresponi ya apa yang dikatakan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Jadi meresponi ini, kalau kita ingin menang, kita telah melihat apakah yang kelemahan-kelemahan ketujuh gereja tadi. Mereka punya kelemahan yang berasingan. Ya, gereja di Efesus ya punya kelemahannya tersendiri. Tapi apa kata Tuhan? Ya, sebelum terlambat bagi mereka, Tuhan kata bertobatlah. Ya, dari segala pelanggaran, kelemahan, pergumulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kepada jemaat di Smyrna juga sama. Ya, bertobatlah. Ya, berpalinglah. Ya, dan pada Pergamus, jemaat di Pergamus, bertobatlah, ya, supaya kita akan memperoleh kemenangan, ya, di dalam perlombaan iman ini. Ya, di Tiatira, ya, di Philadelphia, dan akhirnya yang ketujuh jemaat di Laodikia, bertobatlah. Jadi 3 cara kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi. Ya, karena Tuhan hanya ya, God only correct those He love. Bermakna ya firman Tuhan pada pagi ini, Dia hanya memperbetulkan ya orang-orang yang Dia kasihi. Jadi kita dikasihi Tuhan, saudara-saudariku. Jadi ya kasih Tuhan mengalir melalui firman-Nya, melalui Yohanes ini yang berseru kepada kita pada pagi ini, supaya kita lebih baik daripada jemaat-jemaat yang pada masa itu. Ketujuh jemaat itu hanya memperolehi 1 hadiah jika mereka bertobat. Tapi bagi kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, ya, adik, saudara-saudaraku, kalau kita berpaling kepada Tuhan, ya, melakukan kehendak-Nya sampai Maranatha, kita akan dihadiahkan dengan 7 hadiah. 7 hadiah. Ya, kita lihat apa yang dihadiahkan kepada gereja Efesus.
disediakan bagi kita. Ya, kita akan makan ya daripada ya pokok kehidupan yang ditanam di kebun Allah, di Firdaus Tuhan. Ya, kalau kita melihat pada ya gereja di Semurna, ya, apa yang kita akan perolehi, ya, kita akan tidak menderita apa-apapun ya oleh kematian yang kedua. Yang di Pergamus, apa yang diperolehi mereka, yaitu kepada mereka yang menang, ya, Aku akan berikan dari mana yang disembunyikan, ya, mana, ya, makanan surgawi, the hidden, ya, yang disembunyikan, tidak pernah dikatakan ya selama ini, ya, tapi di sini ya janji Tuhan ya digenapi, ya, maka kita akan menerimanya ya kalau kita menang. Ya, pada Sadis, apa yang diterima oleh mereka di jemaat di Sadis, itu pada ayat 5, ya, aku akan mengaku di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikat. Ya, aku tidak akan menghapuskan namamu dari kitab kehidupan. Ya, dia akan terus mengaku, ya. Di dalam waktu penghakiman itu kita ya adalah sempurna ya di dalam Tuhan. Jadi kini kita lihat ya. Jadi yang keenam di Philadelphia, apa yang mereka dapat ya pada ayat 12 ya, Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, apa yang Tuhan akan berikan kepada mereka, Ku tuliskan nama Allahku, ya, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Allahku dan namaku yang baru. Kita akan menjadi suku guru ya di baik Allah Tuhan. Kita lihat di sini. Dan yang terakhir, yang ketujuh hadiahnya ialah pada ayat 21. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 21, ya, barang siapa menang, apa yang Tuhan akan beri, ya, Tuhan di sini akan, ya, aku akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Kita memerintah ya bersama Tuhan. Jadi inilah kemenangan ya umat Kristen, saudara-saudaraku. Inilah kemenangan umat manusia yang telah Tuhan sediakan ya bagi semua kita yang percaya melakukan kehendak-Nya ya sampai kesudahannya. Jadi walaupun kesusahan, derita demi derita, ya, gelombang hidup yang begitu ya menakutkan, ya, yang kita dengar kiri kanan kita ya pada hari ini, segalanya tidak baik bagi umat manusia. Tapi di dalam semua ini ya, kalau kita lihat ya, kepekaran iblis adalah menakutkan. Saudaraku, iblis sangat leceh ya, leceh orangnya. Dia menakutkan kita ya. Kalau kita lihat ya di dalam firman Tuhan ya, kalau kita lihat pada Lukas 21 ya, Lukas 21 ya, kalau kita lihat Lukas 21 ya, kalau kita lihat di sini Lukas pasal 21 ayat 25. Dan akan ada tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi kita lihat iblis menakutkan manusia. Dengan apa? Ya, dengan deru, ya, bunyi, ya, berita, ya, gelombang hidup ini,
Yaitu gempa bumi di sana. Ya, gempa bumi di sana. Ya, pembunuhan di sana. Kesusahan, kelaparan di sana. Ya, di sini ada sesuatu yang terjadi yang sangat mengerikan. Jadi kemana kita harus lari? Ya, kita lihat bagi COVID-19. Ya, contohnya. Kemana kita harus lari? Kita lari kepada dokter. Banyak dokter-dokter kita telah dulu meninggalkan kita. Jadi kemana kita harus lari? Ya, jadi kita lihat di sini pada ayat 26. Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan berguncang. Jadi pada siri 1, siri 2 siji saya telah mengajar. Ya, apa yang diguncangkan? What is can be shaken? Ya. Jadi apa yang tidak dapat diguncangkan? Ya, saya kata pada waktu itu adalah Roh Kudus. Jadi pada pagi ini apa yang berkata kepada kita adalah dengarlah apa yang Roh katakan. So kita harus aktifkan ya kehidupan rohani kita. Ya, kita harus memilih untuk ya di dalam lockdown ini memilih untuk ya lebih lagi kita membaca. Peluang untuk kita banyak membaca Alkitab. Ya, banyakkan berdoa. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Firman itu adalah senjata Allah. Ya, pedangnya Allah. Ya, karena cara iblis menakut-nakutkan kita. Tapi bila Tuhan datang, bila Tuhan berjanji, ya Tuhan datang untuk menghidupkan kita, menyelamatkan kita. Maka itu dia dipanggil juru selamat. Tugas juru latih, kalau dia juru latih sukan, dia melatih. Yesus adalah juru selamat kita. Dia menyelamatkan kita. Amin. Jadi saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, ya jika dokter bukanlah tempat kita lari, tapi kita boleh jumpa dengan dokter. Ya, kalau dokter ada, ya kita minta pertolongan daripada mereka. Ya, karena kalau kita lihat di sini, ya segala-galanya tidak dapat menampung lagi. Ya, kebijaksanaan manusia ya sudah terbatas. Maka artinya ya Allah yang Maha Tahu, ya Allah yang mengetahui apa yang di hadapan kita, kesanalah ya kita harus lari. Larilah kepada Tuhan, saudara-saudariku. Ya, jadi respon kita yang pertama ialah we must consecrate ourselves. Ya, consecrate mean arti consecrate ini ialah kita harus mengasingkan diri kita. Ya, kita set ourselves for Jesus. Ya, kita kalau kita ingin menang, ya kita lihat kisah Noah pada masa itu. Keluarga Noah diselamatkan, walaupun betapa ya musnahnya dunia pada masa itu. Tapi keluarga Noah ada kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya. Dan Noah tidak hiraukan apa yang dia dengar kiri kanan telinganya. Ijik-ijikan. Dia tidak kisah apa yang dunia katakan. Tapi apa yang dia terus buat adalah melakukan apa
yang Tuhan kehendaki daripada hidupnya. Dia terus membuat sesuatu yang agak tidak dipahami oleh bijak pandai ataupun cerdik pandainya ataupun akal pikiran akal budinya. Noah, dia bina satu bahtera yang begitu besar di atas bukit. Orang ketawa, orang mengejek Noah. Tapi akhirnya apa yang berlaku pada keluarga Noah? Melalui keluarga Noah lah kita masih ada binatang-binatang yang masih ada di muka bumi ini. Karena setiap sepasang binatang itu dimasukkan di dalam bahtera Noah pada masa itu. Noah oleh karena mengasihi keluarganya, seisi keluarga Noah selamat. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, abang-abang, adik-adik, pemuda-pemudi, Bapak, istri-istri pada hari ini, sanggup kita melihat keluarga kita dihancurkan oleh iblis? Sanggupkah kita melihat anak-anak kita dimusnahkan oleh iblis? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu kita akan berperang. Jadi mulailah kita berperang, saudara-saudariku. Kalau ada peperangan di hadapan kita yang bukan melawan tubuh dan daging manusia, kita berperang dengan apa yang kita tidak lihat. COVID-19 tidak dapat kita lihat. Begitu juga peperangan rohani yang di hadapan kita tidak dapat kita lihat. Tapi kita telah mendengar deru gelombang yang mendatang kepada kita. Kehidupan kita, ekonomi kita akan dimusnahkan. Masa depan anak cucu kita akan dimusnahkan. Jadi apa yang kita harus buat, saudara-saudariku? Jadi sebagai bapa yang telah diberi tanggung jawab sebagai imam dalam sebuah keluarga, mulailah kita berperang untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita. Sanggup kita melihat istri kita dimusnahkan? Tentu tidak. Tentu tidak. Maka dengan itu, saudara-saudari yang kukasihi, mulailah kita berperang. Bertobatlah. Consecrate yourself. Separate yourself apart from what the world do. Kalau kita lihat, tidak salah kita menjadi kaya. Tidak salah kita berlomba-lomba untuk mencari harta benda. Tapi ingat, itu bukanlah segala-galanya bagi kehidupan kita. Ingat kepada firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita diseru supaya kita menjadi pemenang. Be a overcomers. Sebagai apa yang kita terima setiap pagi hari Ahad, kita menerima buletin kita, pemenang di situ. Jadi perkataan pemenang itu, we must prevail. Kita harus fight until the end. Kita harus mempertahankan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu iman kita. Kita pertahankan, saudara-saudariku. Bagaimana? We must consecrate ourselves. Kita harus mengasingkan diri kita daripada dunia ini. Karena kalau kita ikut dunia, kita akan binasa. Kalau kita ikut Tuhan, kita akan menang. Jadi inilah
kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kita. Ya, jadi segala kelemahan kita, segala kelalaian kita, ya apa yang kita telah abaikan, ya yang telah dinebatkan bagi kita, ya kalau kita harus pergi, pergilah. Ya kalau kita harus lakukan, lakukanlah. Ya bagi Tuhan. Ya, karena di sini kita melihat Yohanes disuruh oleh Tuhan Yesus supaya pergi ke 7 gereja ini di Asia Kecil. Dia pergi. Kalau kita melihat di waktu Rasul Paulus kita, kalau kita melihat di Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi ya, pasal 1 ayat 27, nasihat supaya tetap berjuang. Ini nasihat Paulus. Pada masa itu Paulus secara manusianya ya sangat terhad, dia di penjara. Tapi secara rohani ya kita tidak ada had, ya sebab apa yang dikatakan oleh roh tidak dapat dipahami oleh iblis. Jadi aktifkanlah ya roh kita. Ya aktifkan. Ya, jadi kita lihat di sini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya ayat 27. Ya pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi daripada penjara. Jadi kita lihat, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya bila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi inilah ya, consecrate yourself, berarti bertobatlah, set apart yourself for God. Ya, asingkan diri kita dari cara dunia untuk kerajaan Allah. Ubah cara hidup kita. Ya, jadi lockdown ini adalah peluang terbaik bagi kita, ya, untuk mendirikan apa yang telah runtuh ya oleh iblis, apa yang telah dicuri. Ya, spend more time to read janji Tuhan. Ya, spend more time to pray. Ya, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, orang yang kita kenal. Ya, kalau ada masa lagi, spend more time berdoa bagi ya jemaat Tuhan di seluruh dunia. Ada masa lagi, spend more time to pray for humankind. Ya, seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini harus diselamatkan. Kita lihat pada hari ini, ya, Injil Tuhan telah sampai kepada mana-mana pelosok, ya, ada manusia di seluruh bumi. Bagaimana saya tahu? Karena dunia tanpa sempadan. By your handphone you can send message, you can send nabuat. Kita boleh hantar Injil. Ya, di mana Injil tidak dapat masuk, handphone mereka dapat terima. Ya, mungkin kita salahkan mengapa teknologi sangat cepat. Tapi kita bersyukur, ya, oleh karena cepatnya Injil sampai ke seluruh bumi, ke seluruh muka bumi ini, ya, kepada semua umat manusia telah mendengar Injil. Maka kata Tuhan, itulah kesudahannya. Tibalah kesudahannya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Ya, itu adalah satu penggenapan, ya, firman Tuhan, ya, di dalam hidup kita. Jadi saudara dan saudariku, maka pada pagi ini, ya, sebelum kita ya mengambil
ya perjamuan suci kita, saya mengambil firman Tuhan daripada buku yang terakhir. Ya, why? Because I want to know what God say towards the end of time, towards the end of His books. What is His last? What is God's last message for us? So ternyata sekali bagi 7 jemaat ini, kita mendengar bahwa Tuhan menjanjikan 7 hadiah bagi kita, jemaat-jemaat hari ini, termasuk jemaat LC. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, maka mari kita terus dengan jamuan suci kita. Ya, pujilah nama Tuhan. Ya, bangunlah jemaat LC. Ya, jangan kita suam-suam lagi. Ya, jangan kita pikirkan lagi. Ya, pasti Tuhan ingin kita menang. Tuhan ingin kita menang. Anak-anak, ya, saudara-saudariku, Tuhan ingin kita menang. Jadi marilah kita menjadi pemenang. Ya, we are more than overcomers. Ya, kita lebih daripada pemenang, kata Tuhan. Amin. Jadi puji Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa penutup, mari kita mengambil jamuan suci kita, yang kita akan ambil daripada pembacaan Alkitab kita, yaitu 1 Korin pasal 11 ayat 23 hingga ayat 28. Ya, saya baca kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maka saudara dan saudariku yang Tuhan kasihi, sebelum kita mengambil daripada cawan, yaitu roti yang melambangkan tubuh Kristus, dan cawan yang melambangkan darah Kristus, kita mempersiapkan diri kita dulu. Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan dengan cara pribadi kita. Serahkan segala kelemahan kita, saudara-saudari. Serahkan segala penyakit, sakit penyakit kita. Serahkan segala pergumulan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada tempat lain, tempat kita lari selain daripada lari kepada Tuhan yang mempunyai segala-galanya bagi kita, termasuk
kehidupan yang kekal. Maka dengan ini mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah berbicara. Walaupun pembacaan kami mengenai ketujuh jemaat di Asia Kecil, tapi setiap jemaat di setiap gereja yang Engkau ingin berbicara kepada, Engkau mengatakan bertobatlah, berbaliklah, kembalilah kepada Tuhan, berbuatlah mengikut apa yang Tuhan inginkan. Jadi maka pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berbicara, Allah yang masih menegur, karena Engkau mengasihi kami. Maka ampunilah kami Bapa, sebelum kami mengambil daripada roti yang melambangkan tubuh, yang remuk, yang dicambuk, dan oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, kami sembuh. Sembuhkanlah jika ada di antara kami yang ada pada pagi ini yang sedang sakit. Oh ya Tuhan, di mana mereka pada saat ini? Engkau lihat Bapa, di waktu mereka meletakkan tangan kanan mereka ke atas anggota tubuhnya yang sakit itu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mereka sembuh. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan pada pagi ini, saudara-saudariku. Begitu juga yang lemah, Engkau kuatkan. Curahkan roh penghiburan kepada mereka yang sedang berkabung, yang sedang telah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi mereka, karena mereka telah pergi ke pangkuan-Mu Bapa. Hiburkan mereka. Biarlah roh-Mu ya Bapa, sukacita damai yang daripada Engkau Bapa, Engkau curahkan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Begitu juga Bapa, di waktu kami memperingatkan apa yang Engkau telah lakukan di atas kayu salib. Bukan hanya tubuh-Mu yang remuk, bukan hanya darah-Mu juga ya dicurahkan di atas kayu salib karena Engkau dicambuk. Tuhan, lewat darah-Mu, sucikanlah segala kelemahan kami. Sucikanlah segala dosa-dosa kami yang tidak kami ketahui, yang kami tidak pernah ingat selama ini, yang tersembunyi, maupun dia isi hati kami, maupun dia pikiran kami, maupun dia apa yang bukan kami lakukan, tapi ia adalah merupakan dosa kami, dosa keturunan kami, oh dosa daripada nenek moyang kami. Kami putuskan, ya kami musnahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus pada pagi hari ini, agar semua itu tidak membelenggu kami lagi, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu, lebih lagi menyambut yaitu apa yang telah dimeteraikan melalui tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Tidak siap sampai di situ sebelum Engkau menghembuskan napas-Mu terakhir. Engkau berkata kepada dunia, sudah selesai.
Maka selesailah segala-gala kelemahan kami Bapa. Engkau telah selesaikan, Engkau telah lunaskan lewat nyawamu, darahmu, tubuhmu sendiri. Ia telah dikorbankan supaya kami tidak menerima segala yang tidak baik bagi kehidupan kami. Segala penderitaan, segala kesusahan, Engkau telah nyatakan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, sembuhkan ekonomi kami. Sembuhkan keluarga kami. Sembuhkan gereja kami. Pulihkan jemaat LSC ya Tuhan. Pulihkan jemaat-jemaat gereja-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita sama-sama ya mengambil roti, ya kita sama makan sama-sama. Ya kita lihat ya daripada ayat firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita ambil bersama. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah Engkau bicarakan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini, supaya kami bangun dan disadarkan, supaya kami ingat akan peperangan rohani yang sedang melanda umat manusia di seluruh muka bumi ini. Bapa, berikanlah kami roh ketaatan, hati yang sanggup berubah dan bertobat, hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang menyertai kebaktian kami online pada pagi hari ini, ampunilah kami ya Bapa. Berilah kami ya Bapa telinga yang mendengar
apa yang Roh-Mu katakan kepada kami. Biarlah kami ya Tuhan sentiasa membuka telinga rohani kami untuk mendengar daripada Engkau, supaya kami tidak miss sedikit pun apa yang Kau kehendaki daripada kami. Usandalabashika yalabashiki di. Iarandalamashikaralamasandalabashiki di. Ya saudaraku, saudariku, aktifkan Roh-Mu pada pagi hari ini. Uranda sakalabashiki di sakalabasanda yarabashiki di. Iaranda labasanda kalabashiki di sakalalabasanda ya sakalabashiki di. Aktifkan. Oh, supaya kita tidak miss apa yang Roh katakan. Aktifkan. Uranda sakaya kasikiri anda labashiki di. Uranda sakalabashiki di sekaralalalababa sandaya kasiki di. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung ya Bapa. Hanya Engkaulah Allah yang setia mengasihi kami, walaupun kami sering melukakan hati-Mu ya Bapa. Lebih-lebih lagi apa yang Engkau ingin katakan kepada dunia ini melalui segala yang telah kami dengar, segala yang telah kami lihat. Oh, biarlah deru gelombang itu Tuhan tidak membuat kami takut dan gentar, melainkan kami terus berperang, melainkan kami terus mengejar kemenangan yang telah Engkau janjikan bagi setiap kami umat-Mu Bapa. Bagi Elesi, biarlah kami sekali lagi Tuhan bangun, bangkitlah Elesi. Oh, sandalaba sikirianda kalaba sikidi. Orianda sakalaba sikidi sakalaba sandaya kasakalaba. Orianda laba sikidi sikirianda laba sanda. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih pemenang itu sebagai tema gereja kami Bapa. Biarlah kami sadar bahwa itulah message bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami dengan Engkau menyertai kami, setiap kami akan menang ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya jemaat Tuhan LSI. Ya, sepanjang minggu yang akan datang Tuhan memberkati semua. Ya, lakukanlah ya apa yang telah Tuhan ya ingin kita lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua. Ya, haleluya. Tuhan memberkati. God bless you. God bless you. Amin.